Kak, aku request lagi dong, tolong bahas tentang monster Loch Ness Nessie dong kak, terima kasih. Tentu saja, untuk para penggemar channel Art Mystery, apalah yang enggak, dan inilah dia, monster Loch Ness Nessie. Kita semua sering mendengar tentang Danau Loch Ness kan? Tapi sebenarnya sebutan itu nggak sepenuhnya benar loh. Karena Loch itu sendiri artinya adalah danau. Jadi yang benar itu Danau Ness. Danau Ness ini terletak di ujung utara Skotlandia dan dia adalah salah satu danau terbesar di sana. Panjangnya bisa mencapai 24 mil dan lebarnya sekitar 1 mil dengan kedalaman mencapai hingga 1000 kaki. Sejarah Loch Ness. Waktu zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu, Skotlandia ditutupi oleh gletser besar. Begitu gletser mulai meleleh, air yang mengalir perlahan-lahan mengikis bebatuan hingga akhirnya membentuk danau seperti ini. Wilayah ini dulunya adalah lautan, dan makhluk-makhluk laut bisa saja terperangkap di sini. Seiring berjalannya waktu, air asin berubah menjadi air tawar, dan makhluk-makhluk yang nggak bisa beradaptasi akhirnya punah. Tapi sepertinya beberapa hewan berhasil bertahan hidup loh. Dasar danau ini tertutupi oleh lapisan tanah yang hitam. Karena itulah air di Loch Ness berwarna hitam gelap. Hal ini jadi salah satu alasan kenapa sulit untuk menyelidiki makhluk-makhluk yang tinggal di dalam danau. Beberapa ahli geografi bahkan bilang Loch Ness adalah danau terdalam di Eropa. Kalau dikosongkan, danau ini bisa memuat sekitar 15 miliar manusia di dalamnya. Wow. Monster Loch Ness adalah Oke, sekarang kita masuk ke cerita monster Loch Ness Nessie. Nessie sering diibaratkan sebagai Plesiosaurus yang katanya udah punah 60 juta tahun yang lalu. Tapi sebenarnya, Plesiosaurus adalah hewan berdarah dingin yang butuh lingkungan yang hangat. Secara ilmiah, dia nggak bakal bisa bertahan hidup di air dingin kayak di Loch Ness. Lagian, dia butuh udara untuk bernafas. Kalau Nessie itu benar-benar Plesiosaurus, pasti kita sering banget lihat dia muncul. Tapi, mungkin Nessie adalah keturunan dari Plesiosaurus yang belajar beradaptasi di lingkungan baru. Siapa yang tahu kan? Penampakan awal monster Loch Ness. Nessie bukan cuma sekedar legenda modern. Kisah tentang dia udah ada sejak lama banget. Mulai dari tahun 1565 Masehi, ada seorang misionaris bernama Saint Columba. Dia ini punya kisah seru, karena dia bertemu dengan orang-orang yang sehabis mengubur jenazah, malah diserang monster danau. Jadi, dia nih ngutus orang buat nyelidikinnya. Nah, pas perahu utusan Saint Columba ada di danau, monster itu muncul dan siap menyerang. Parahnya, orang utusan Saint Columba kaget banget dan nggak bisa bergerak. Saint Columba sendiri dari tepi danau langsung berteriak, "Engkau nggak boleh maju lagi, pergilah." Monster itu langsung pergi. Itu adalah laporan pertama yang tercatat tentang Nessie. Nggak heran kalau sejak itu masyarakat manggil danau ini Loch Nabbeiste, yang artinya danau para makhluk. Pengakuan masyarakat tentang monster Loch Ness. Dan cerita tentang Nessie nggak berhenti di situ. Ada banyak penampakan seru soal monster ini yang dilaporkan dalam kurun waktu ratusan tahun. Inilah beberapa laporan yang paling banyak disinggung dan diceritakan. Pada tahun 1725, sekelompok tentara Inggris tiba di Skotlandia untuk membangun jalan menuju bagian selatan danau, dan secara tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dalam air. Lalu mereka melihat dua monster besar. Monster itu mirip dua ekor ikan paus yang berenang menyeberangi danau. Itu adalah danau air tawar loh. Gimana paus yang besar bisa terperangkap di situ? Tahun 1919, Margaret Cameron dan 3 saudaranya berjumpa dengan seekor monster yang sedang bergerak di antara pepohonan menuju ke danau di Teluk Knackardoch. Menurut mereka, monster ini memiliki 2 kaki kecil yang bulat dan bergerak seperti ulat. Pada tahun 1933, para pekerja yang sedang membangun jalan di dekat danau menggunakan dinamit untuk memecahkan batu-batu besar. Ledakan ini menyebabkan batu-batu berjatuhan ke danau. Kejadian ini kelihatannya mengganggu Nessie. Ia muncul ke permukaan air, menatap para pekerja, lalu kembali masuk ke dalam air. Pada tahun 1933 itu, paling tidak ada 50 penampakan yang dilaporkan. Penampakan monster Loch Ness era modern. Sekarang kita bahas soal penampakan Nessie yang paling terkenal. Pada tahun 1975, ada akademisi yang berhasil mengambil foto Nessie yang lebih jelas. Foto itu menunjukkan makhluk aneh dengan kepala mirip kuda. Dan tahun 2009, sepasang kekasih lagi piknik di Loch Ness. Tiba-tiba mereka mendengar suara keras dari air. Mereka terhenti dan memotret asal suara itu. Hasilnya, ada objek besar di foto itu yang mirip bagian belakang hewan besar. Meskipun nggak pasti, tapi hewan itu nggak jelas banget. Lalu pada tahun 2018,
seorang fotografer bernama Chia Kelly bahkan berhasil mengambil foto-foto yang menunjukkan sosok yang mirip dengan ular dengan tubuhnya terlihat di permukaan danau. Dia yakin bahwa itu adalah Nessie, meskipun dia tidak pernah melihat kepala atau leher makhluk tersebut. Foto-foto tersebut disebut juga yang paling menarik oleh para peneliti Nessie. Dan pada tahun 2023, sejumlah orang termasuk peneliti melakukan pencarian Nessie pada tanggal 26 Agustus kemarin. Ini masih sangat baru loh. Mereka menggunakan peralatan canggih seperti sonar, kamera bawah air, dan drone untuk mencoba menemukan bukti keberadaan makhluk tersebut. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda hewan besar termasuk Plesiosaurus di dalam Loch Ness. Pada tahun yang sama, sebuah video diunggah di YouTube yang menunjukkan makhluk yang berenang di permukaan danau dengan leher yang panjang dan kepala yang kecil. Video tersebut mendapat banyak komentar dan spekulasi dari para penonton. Nah, buat kamu yang penasaran, Loch Ness memang menjadi tempat wisata yang menarik. Legenda monster ini juga bikin perekonomian daerah itu berkembang. Banyak hotel, toko souvenir, dan perusahaan penyewaan perahu bermunculan. Jadi, apakah Nessie nyata atau cuma mitos? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu dia bikin hidup di sekitaran Loch Ness menjadi lebih seru. Jadi, biarlah Nessie tetap menjadi misteri dan tidak perlu dipecahkan. Karena hidup ini akan lebih berwarna jika banyak misterinya. Benar nggak? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.